أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا الآن جئت بالحق Sadaqallahul azim. Jadi pada ayat ini kita akan menjelaskan apa di sini ada patolabuha. Jadi dalam ayat 72 surat Al-Baqarah ini menceritakan tentang sapi yang harus disembelih oleh kaum Bani Israel atas hasil doa daripada Kangjeng Nabi Musa alaihi salam sebagai rasulnya. Maka mereka mengatakan, al-ana, sekarang ji'ta, engkau mendatangkan bil haqi, dengan sesuatu yang hak. Sudah jelas sekarang adalah yang harus sembelih itu adalah sapi dengan ciri-ciri yang sudah dijelaskan pada ayat sebelumnya, yaitu diantaranya dari surat Al-Baqarah ayat 70 sampai 71 dan 2 ini. Nah, jadi sebelum ayat ini, natokta bil bayanitami, maksudnya kata kaumnya Kangjeng Nabi Musa, Bani Israel tadi, engkau telah berkata dengan penjelasan yang sempurna, katanya. Patolabuha, maka kemudian mereka mencari daripada sapi yang sudah jelas ciri-cirinya tadi itu, bahwa jaduha, mereka menemukan ingdal pata, ada di seorang pemuda al-bari, suatu daerah ya, al-bari bukan dari bari yang bagus, yang berbuat baik, al-bari ya, pemuda yang baik, biumihi, kepada ibunya. Pashtaruha, maka kemudian Bani Israel ini membeli sapi tersebut, bimilin selanjutnya ya. Nah, di sini kita menafsirkan kata patolabuha di sini ya. Mereka mencarinya, mendapatkannya sapi itu ya. Dijelaskan ay bahasu indaha, kemudian mereka membahas, mencari anha, daripada sapi yang dimaksud tadi. Ingdal patal bari bi umihi, berada di atau dimiliki oleh seorang pemuda yang berbuat baik kepada ibunya. Nah, di sini kisahnya wahasilu dzalika, hasilnya itu adalah anna abal pata, ceritanya sesungguhnya bapak seorang pemuda al-madkur tadi, yang disebut tadi, karena merupakan rojulan, laki-laki, solihan yang soleh ya, mim Bani Israel, dari Bani Israel. Qad hadarathul wafat ya, dia akhirnya meninggal, hadir kepadanya al-wafatu, wafat ya, mati ya, kita sebut saja si ayah pemuda ini meninggal ya. Wakanat ingdahu, dan dia, ayahnya tadi, baqaratun, memiliki sapi, qad waladat, yang melahirkan sapi tersebut, unsan ya, anaknya adalah berjenis kelamin betina. Jadi sapi betina anaknya sapi tadi ya. Fa akhadha tilkal unsa, kemudian si ayah tadi mengambil ya anak sapi dengan jenis kelamin betina tadi, wa wadu'aha, dan kemudian anak sapi tadi disimpan, ditaruh fi gidhatin ya. Apa gidhatin? Mungkin padang rumput ya, di padang Sahara mungkin begitu ya, ditinggalkan begitu saja. Nah, setelah ditinggalkan, wa auso, si ayah seorang pemuda tadi berwasiat umal gulami, kepada ibunya anak tadi, yang kemudian nanti akan menjadi al-patal bar di sini ya, ang tu'tiyahu tilkal baqarata, supaya memberikan
ya memberikan kepada anaknya itu tilkal baqarata, sapi tersebut ya, anak sapi tersebut ya. Waktu itu kan masih anak sapi ya, belum besar ceritanya. Hina yakburu, ketika si anaknya nanti gede, wa mata, dan si ayahnya telah meninggal. Tsumma innal walada, kemudian akhirnya si anaknya ini soro. Tsumma innal walada, kemudian setelah besar ceritanya, innal walada, si anaknya ini soro menjadi yahtatibu, mencari kayu bakar. Nah, jadi ceritanya yahtatibu mencari kayu bakar ya. Pindah ke halaman berikutnya. Wayabi'u, dan menjual ya al-hatoba, kepada menjual kayu bakar tersebut. Wayuqassimu, dan membaginya si anak tersebut yang asal-asalan menjadi 3 bagian. Si kayu bakar tadi dibikin 3 bagian. Maksudnya apanya? Hasilnya ya. Yusorifu sulusahu, dia menggunakan sepertiganya ala nafsihi, untuk dirinya. Wa sulusa asaniya, yang sepertiga kedua ala umihi, diberikan kepada ibunya. Wa sulusal akhiro, dan yang sepertiga terakhir ya tasaddaqu bihi, dia mensodakohkannya. Wa yuqasimu lailahu, dan membagi malamnya itu ya, asalasan dibagi 3 lagi ya. Sepertiga lagi. Yanamu sulusahu, dia pemuda tadi tidur sulusahu, sepertiga malam itu ya. Wa yukhaddimu atau wa yakhdumu, dia melayani ya ummahu, kepada ibunya, sulusahu, sepertiga malamnya. Jadi dibikin sepertiganya lagi. Wa yaqumu, dia mendirikan atau beribadah li taatillah, taat kepada Allah, sulusahu, sepertiga malamnya lagi. Jadi 1 malam itu dibagi 3 ya. Untuk dirinya tidur istirahat, untuk melayani ibunya, untuk taat kepada Allah, melaksanakan ibadah, sholat dan lain sebagainya mungkin ya. Falamma kaburo, maka ketika si pemuda ini besar, falamma kaburo, ketika sudah besar al-gulamu, anak ini, qalat ya, lahu, berkatalah kepada dia ummuhu, ibunya, idhab, pergilah kamu, ilal ghidhati, kepada padang rumput, padang sahara, al-fulaniyah, yang sono itu. Fa inna fiha baqaratun, sesungguhnya di sana ada sapi betina, tarokaha, yang telah meninggalkannya, laka, untukmu, abuka, bapakmu, wa ausoni, dan dulu bapakmu ini telah berwasiat kepadaku, idza kaburta, ketika kamu besar, ang tu'tiyaha laka, supaya kamu memberikannya ya, an u'tiyaha, supaya aku memberikannya, baqarah tadi, laka, kepadamu ya, kepadamu wahai anakku, mungkin kata si ibu tadi ya. Waksim qasama yaksimu aksim ya, waksim iksim idrib, jadi waksim dan bagilah, bukan begitu, qasama yuqsimu wa uqsimu ya, taksim bagi, kalau ini bersumpah kayaknya, qasama yaksimu wa aksimu, berarti wa aksimu, dan saya bersumpah alaiha, atas baqarah tadi, bi Ibrahim, dengan nama Kangjeng Nabi Ibrahim al-Khalili, yang jadi kekasih, wa Ishaq, dan dengan nama Kangjeng Nabi Ishaq, wa Yakub, dan dengan nama Kangjeng Nabi Yakub. Painaha, maka sesungguhnya baqarah tadi, taati, datang, laka, kepada mutai'atan, pasti taat ya, akan tunduk kepadamu ya. Papa ala, maka kemudian si al-gulam atau si anak tadi, sepemuda tadi itu, ceritakan ini sudah besar ya, melakukannya kama amarathu, sebagaimana diperintahkan ibunya kepadanya. Pajaat, maka datanglah si baqarah tadi yang ada di padang sahara tadi, lahu, datang kepada pemuda tadi, ta'iatan, tunduk, waqalat, dan dia berkata, ini hebat ya, sapi bisa ngomong ya. Waqalat, dan berkata si sapi tadi, lahu, kepada anak tadi, kepada pemuda yang baik, kepada orang tuanya tadi, irkab, tumpaklah ya,
bertunggangilah alaya kepadaku, ala dhahri kepada naiklah gitu, irkab naiklah ala dhahri kepada punggungku, sok cenah naik cek urang teh bae naik cenah kana tongong abdi cek saeta cek si sapi, kata sapi. Pakola, maka kemudian kata pemuda ini berkata ya laha kepada sapi tadi, inna umi, sesungguhnya ibuku tuh ya lam ta'murni ya tidak memerintahkan kepadaku birukubi untuk menaikimu, untuk naik kepada punggungmu. Pakolat, maka berkatalah si Baqarah tadi lahu kepada pemuda tadi, lau raqibta, seandainya kamu menaikiku ya, lau raqibta, seandainya kamu naik alaya kepadaku, bukan lau raqibta, seandainya kalau kamu ya, seandainya kamu naik ala zohri kepada punggungku, maqaddartani, maka kamu tidak akan pernah ya menundukkanku, menguasaiku ya, ilal abadi, sampai kapanpun, selama-lamanya. Fa'akhozaha, maka kemudian mengambil si pemuda tadi kepada Baqarah tadi, wazahaba, dan pergi ila ummihi kepada ibunya. Pakulat, maka berkatalah ibunya lau kepada pemuda tadi kepada anaknya ya, idhab, kamu pergi ila suki kepada ke pasar sana ya, pabiha, jual ya sapi tadi bisalah sati dan niriro dengan 3 dinar saja, ala musyawaratin mini, tapi harus konsultasi dulu nanti kepadaku, kata ibunya, musyawarah dulu. Fadhahaba, maka kemudian pergilah si anaknya, fa'atahu, maka datanglah kepada anak tadi ketika di perjalanan membawa sapi betinanya, malakun, datang seorang malaikat, ala surati rajulin, dengan bentuk laki-laki. Waqala, dan dia berkata lahu kepada pemuda tadi, bikam tabi'uha, kamu mau jual berapa ini sapi? Waqala, kata pemuda ini, bisalah sati dana niro'a, 3 dinar lah gitu, 3 dinar, ala musyawarati umi, tapi itu pun harus nanti musyawarah dulu kepada ibuku. Pakola, maka kata si malak tadi, malaikat lah tadi, lahu berkata kepada siapa, pemuda tadi, biha, udah kamu jual saja tuh sapi li kepadaku, katanya, bisita tidak naniro, dengan 6 dinar. Ditawarkan 3 dinar, ini malah dia menyanggupi 6 dinar ya, tapi syaratnya min ghairi musyawaratin, tanpa harus musyawarah dulu sama ibumu ya. Pakola, maka kemudian si pemuda tadi menjawab, la, tidak. Summa zahaba, kemudian pergilah si pemuda tadi ila ummihi kepada ibunya, wa akhbaroha, dan menceritakan Baqarah tadi atau keadaan tadi, bidzalika, dengan keadaan tadi. Pakolat, maka berkatalah si ibunya lahu kepada anaknya pemuda ini ya, biha, sudah kamu jual saja Baqarah tadi, bisitatin, dengan 6 dinar, ala musyawarati, tapi nanti musyawarah lagi aja ya gitu kan. Padahaba, maka kemudian pergi lagi si anak ini, fatahu, maka datanglah si anak ini kepada seorang malaikat yang ada di perjalanan tadi ya, bertemunya kan di jalan, belum sampai ke mana, belum sampai ke itu pasar mungkin ya, sanyan untuk yang kedua kalinya. Wa atahu, dan kemudian si pemuda ini memberikannya kepada laki-laki tadi yang ternyata malaikat ya, pihak dalam masalah Baqarah, isnai asyara ya, 12 dinar, ala ghairi musyawaratin, tanpa musyawarah ya. Fa'atahu sanian wa atahu fiha isnai asyara. Oh ya, jadi Padahaba datang kepada Padahaba, pergi si anak tadi, fatahu, maka datanglah ya si anak tadi kepada sanian untuk yang kedua kalinya. Mungkin di sini sudah selesai diceritakan bahwa si pemuda ini memberikannya 6 dinar sesuai dengan permintaan si laki-laki tadi ya, yang ternyata malaikat itu kan. Nah, wa atahu, ternyata ini si malak tadi memberikan ya kepada pemuda tadi, fiha, di dalam masalah Baqarah, isnai asyara, ternyata ya jadi 12 dinar sekarang mah.
Gitu mungkin kata kitanya, oh udah jadi 6 dinar, udah sekarang mau saya, kata malaikat yang menyerupai laki-laki tadi itu 12 dinar aja gitu, tapi ala ghairi musyawaratin, tapi tanpa harus musyawarah lagi sama ibumu ya, pokoknya ini saya kasih 12 dinar tapi nggak usah bilang lagi sama ibu kamu. Pak Aba, maka si pemuda ini menolak karena wasiatnya tadi boleh dijual tapi harus dengan musyawarah terlebih dahulu dengan ibunya, sekalipun harganya tinggi tetapi tidak musyawarah dulu sama ibunya, maka si anak ini, si pemuda ini tidak mau menjualnya ya. Wadhahaba, maka kemudian pergi lagi si anak ini ila ummihi kepada ibunya, wa akhbaroha, dan menceritakannya. Faqalat lahu, maka kata si ibunya kepada si anaknya tadi, inna hadza malakun, nah ini sesungguhnya itu adalah malaikat, katanya. Wah, si ibunya luar biasa soleh juga, mungkin waliyatullah juga, ini sudah sadar bahwa ternyata yang dikira laki-laki itu malaikat, ternyata ya min indilah, datang daripada Allah. Sudah begini saja, fadhhab ilaihi, kamu pergi ke sana ya, kepada laki-laki tadi yang ternyata sebetulnya malaikat, waqra'hus salam, bacakanlah olehmu kepadanya assalama, baca salam ya, assalamualaikum gitu. Wakul, kamu bilangnya begini lahu kepada ya anabiul baqarata amla, apakah aku ini perlu menjual al-baqarata, sapi ini, amla, atau jangan. Nah, karena sekarang mah sudah tahu dia malaikat, tidak mungkin akan membelinya kan, jadi diminta saran sekarang mah. Ini jadinya kira-kira jual sapi ini atau jangan, kata si anak ini ya, pemuda ini bertanya kepada sekarang mah pada laki-laki tersebut yang sekarang mah ternyata dia sudah tahu ini adalah malaikat. Fadhahaba ilaihi wa akhbarahu bidzalika faqala, fadhahaba ilaihi, maka kemudian ini kata si ibunya tadi ya, si ibunya berwasiat, sampaikanlah kepada malaikat tadi anabiul baqarata amla, begitu. Maka setelah diwasiati oleh ibunya, fadhahaba, si anaknya ini, si pemuda ini pergilah kepada malaikat yang ada di perjalanan tadi, wa akhbarahu, dan menyampaikannya ya, wa akhbarahu bidzalika, dan menyampaikannya siapa si anak tadi ya, wa akhbarahu, dan menyampaikannya si siapa ini, si walad ya, atau si gulam, atau si pata ya, si pemuda ini kepada malaikat bidzalika, dengan yang disebut tadi, baca salam dulu biasa gitu kan, kemudian menanyakan anabiul baqarata amla, jual sapi ini apa tidak ya, begitu. Maka kemudian faqala, menjawab, berkata malaikat tadi lahu kepada si anak ta ini, inna bani Israila, sesungguhnya bani Israil, yuktalu, dibunuh lahum, untuk mereka, qatilun, seseorang yang dibunuh, maksudnya bani Israil itu di sana ada yang terbunuh gitu ya, ada yang terbunuh. Wa yutawaqafu bayanu qatilihi, dan nantikan ya, artinya tidak tahu siapa yang membunuhnya gitu kan, itu dihentikan penelitian siapa yang membunuhnya tuh, wayutawaqafu, dibutuhkan untuk penjelasan siapa yang membunuhnya, alatil kalbaqarati ya, itu kepada sapi ini ya. Jadi dia menunggu, salah satu syarat untuk mengetahui siapa pembunuhnya itu adalah syaratnya dengan baqarah yang kamu miliki ini. Fala tabiha, maka kamu jangan menjualnya ya, illa bimil'i miskiha, kecuali dengan sepenuh kulitnya sapi ini, zahaban, sepenuh dengan emas. Jadi emas sepenuh daripada kulit sapi ini. Fa'ala, maka kemudian melakukannya si anak ini, ma'amaro bihi, apa yang diperintahkan oleh malaikat tersebut ya,
wal fata huwa asyabu, sementara kita ketahui bahwa pemuda ini dia adalah asyabu, ya, seorang pemuda as-sakhiyu yang pemurah, ya, yang dermawan, wala syakka annahu kadzalika, ya, tidak diragukan lagi bahwa pemuda ini seperti itu. Inilah cerita mendapatkan syarat daripada keinginan Bani Israel untuk menyembuhkan atau mengetahui siapa yang membunuh di antara keluarganya. Karena kalau tidak tahu siapa yang membunuhnya, di antara mereka akan terjadi permusuhan bahkan peperangan. Wallahu a'lam bissawab.